Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali di malam hari ini saya Hanung Sri Hartanto, penyuluh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Senang sekali menjumpai saudara, bertemu dengan saudara dalam program Saat Teduh Sate Penyu, penyuluh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan satu program yang diinisiasi oleh Bimas Kristen atau Bimas Kristen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya percaya Bapak Ibu, sepanjang hari yang kita lalui hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, mari bersama-sama sebelum kita istirahat, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya apa yang saya rasakan, yang ingin saya bagikan kepada setiap kita untuk mengantar kita semua sebelum kita masuk di dalam istirahat kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengingatkan dalam setiap waktu kami, untuk kami selalu bersandar, selalu berharap kepada Engkau. Dan kami bersyukur sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya sebelum kami istirahat, melalui kebenaran firman-Mu, melalui kerinduan hati kami, untuk selalu mengingat akan Engkau, kebaikan-kebaikan Engkau, dan pengiringan kami kepada Engkau yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu yang hidup menjadi kekuatan selalu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara, satu firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita untuk menjadi perenungan kita, dan saya percaya Bapak Ibu juga merasakan seperti apa yang saya rasakan, adalah ketika kita mau berkomitmen sungguh-sungguh mengiring Yesus, hidup bersama dengan Dia, tentunya demikian. Amin. Nah, satu pujian yang ada di dalam benak saya, dan pujian ini sebenarnya adalah sebuah kesaksian hidup Bapak Ibu. Kesaksian hidup pada waktu itu seorang hamba Tuhan yang dia harus melayani di suatu daerah, tepatnya di India, dan di sana ternyata pelayanan yang dilakukan oleh dia bersama dengan keluarga, ya, kalau secara manusia itu boleh dikatakan sesuatu yang tragis dialami oleh hamba Tuhan ini, seorang misionaris pada waktu itu. Dan saya masih ingat benar lagu ini tidak asing buat kita, ya. Sebagai judul juga tema kita malam hari ini yaitu I have decided to follow Jesus, ya. I have decided to follow Jesus. Kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin diterjemahkan, ya, mengikut Yesus keputusanku. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Lagunya demikian. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saudara pasti tahu terjemahannya, mengikut Yesus adalah sebuah keputusanku, kata sang penulis atau yang menyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus adalah keputusanku. No turning back, no turning back artinya adalah ku tak akan pernah mengingkari ini. Hal inilah yang memberikan sebuah inspirasi buat kita ketika Injil diberitakan di tanah India pada waktu itu, atau di daratan India pada waktu itu, meskipun dia harus meninggal bersama dengan seluruh keluarganya, dari anaknya, istrinya, dan sang misionaris ini, ternyata setelah itu, ya, terjadi sebuah lawatan besar, pertobatan besar di sana. Nah, inilah yang menginspirasi saya, saudara, di dalam satu firman Tuhan yang menjadi renungan kita, Matius pasal yang ke-10, ya, ayat 34 sampai dengan ayat 38. Sekali lagi, kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Perikopnya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya,
menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak lagi bagiku. 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, ayat-ayat yang saya bacakan kepada saudara ini adalah sesuatu yang secara pribadi boleh menguatkan saya. Makanya apa yang mau saya sharekan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sebelum kita istirahat malam hari ini, ya, ternyata mengikut Tuhan itu tidak gampang. Amin. Ternyata mengikut Tuhan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman, ada banyak perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, tentunya jatuh bangun. Tetapi satu hal yang luar biasa yang menguatkan kita, selama kita ada bersama dengan Tuhan, ya, selama kita selalu bersandar kepada Tuhan, Tuhan berharap setiap kita ikut Dia, mengikut Dia, bersama dengan Dia, mampu menyangkal setiap diri kita. Amin. Yang kedua atau berikutnya, saudara, juga kita harus mampu memikul yang namanya salib. Karena setiap pribadi kita punya salib yang berbeda-beda. Memang kalau dalam sebuah konteks sebenarnya salib itu adalah melambangkan ketika Yesus ada di sana dan Dia menebus dosa-dosa kita. Artinya setiap pribadi lepas pribadi dari kehidupan kita, mau tidak mau, siap tidak siap, memikul salib kita secara pribadi. Meskipun yang kita tahu, Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, segala rintangan, tantangan kehidupan yang kita alami, saudaraku, adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dikatakan di sini, jangan kamu menyangka, ayat yang ke-38, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang, yang artinya memisahkan. Memisahkan siapa, saudaraku? Memisahkan kehidupan kita dengan hal-hal yang duniawi, memisahkan kehidupan kita dengan sesuatu yang pengharapan yang tidak nyata, dan untuk terus bersandar berharap kepada sesuatu yang nyata, yaitu pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang ini secara singkat saya mau sampaikan kepada setiap kita, yakinilah dalam hidup kita bahwa selama kita berpengharapan kepada Dia, dan selama kita mengiring Dia, I have decided to follow Jesus. Setiap kita berkata, aku mengikut Yesus adalah sebuah keputusan, ya, sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan itu akan sempurna. Kalau kita mau terus berkomitmen kepada Dia, memikul salibnya, memisahkan diri dari hal dunia ini, dan kita mau hidup dalam kebenaran-kebenarannya. Ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Kiranya hal yang sangat sederhana, hal yang menjadi berkat buat saya akan mengantar Bapak, Ibu, dan Saudara sebentar malam, sebentar istirahat dalam tidur kita untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus, pengiringanku kepada Engkau adalah tidak sia-sia. Pengiringanku kepada Tuhan adalah sebuah anugerah yang kita mau sama-sama syukuri. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kita pun terus akan selalu bergairah dan berkata kepada Tuhan, sampai mati nanti aku mau berkata, Tuhan, Engkau adalah pengharapanku, imanku, sukacitaku, dan ada keselamatan yang besar yang Yesus beri kepada kita semua. Terima kasih untuk setiap kita yang menyimak dan memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan renungan malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Firman yang singkat, yang sederhana, yang mengingatkan kami bahwa kami mengiring Engkau, mengikut Engkau adalah sebuah komitmen besar kami. Dan kami mau Tuhan, seiring dengan pernyataan kebenaran firman-Mu, hidup kami selalu bersandar kepada Engkau. Dan malam hari ini kami diberkati oleh Tuhan,
Besok pagi kami melakukan aktivitas kami, melakukan setiap kegiatan kami dalam sukacita daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu memberkati program Sate Penyu yang digagas atau diniasi oleh Bimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Jadikan berkat kami dimanapun kami berada untuk melayani umat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih tuh untuk setiap kita saudaraku, dan satu salam buat saya dan saudara. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.